adalah video PPL aksi 2 saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu ya. Oke, doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lotiko. Izin Pak. Izin. Dan Dilan Angga ini. Hadir Pak. Reni Sopita. Nadia Alira. Nia Rehani. Siti Saulia. Kita mau nanya terlebih dahulu. Apa kalian ingat ya pewarisan sifat makhluk itu ya. Oke, sekarang kita mau belajar apa? Apa kalian tahu? Pembelajaran kita berikutnya ini akan membahas tentang apa? Listrik statis. Kemarin sudah Bapak berikan kan kelompoknya ya. Oke, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke ya, sudah duduk sesuai kelompoknya. Satu perwakilan dari kelompoknya untuk mengambil LKPD dan manada. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit kalian untuk membaca. Maaf teman-teman, aku bikin kalian kaget dan takut ya. Adalah penting. Cara menuju memang menunjukkan awalnya berkumpul di bagian puncak awan. Sedangkan muatan listrik yang negatif pepohonan dan manusia. Oleh karena itu, muatan listrik mencapai 6 kali lipat panas dan bisa menghabiskan penduduk tinggi juga loh. Teman-teman, kalian harus ingat ya, kita mencegah dari petir, segala berlindung di dalam rumah, jangan berlindung di bawah pohon. Teman-teman juga harus telinga teman-teman dan berlindung. Tayangan video di mana di video tersebut ya itu merupakan kejadian atau penampakan alam yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian tahu kan mengenai apa tadi videonya? Petir ya. Nah, coba kalian hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. Coba dilihat berdasarkan tayangan video ya, dan juga yang ada dalam LKPD identifikasi masalah. Apa yang menjadi pertanyaan pada materi tersebut? Nada maupun LKPD-nya kalian tulis di situ nama kelompok, kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu nanti berupa pertanyaan ya. Apa yang ada di benak kalian, pertanyaan mengenai materi yang akan kita bahas ini. Ya. Sudah ditulis. Saya minta salah satu untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu menjelaskan pengertian listrik statis. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri muatan listrik. Ketiga, menganalisis interaksi antar dua muatan listrik pada peristiwa yang terjadi saat penggaris plastik digosokkan pada rambut yang kering. Yang keempat, menyebutkan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan untuk membuktikan bahwa benda tersebut memiliki muatan listrik. Oke, salah satu kelompok ya, perwakilannya silakan ambil alat dan bahannya. Bukan, gunting, apalagi? Penggaris, kertas. Lihat di LKPD kalian, ya. Nah, di situ ada langkah-langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua apa? Dekatkan penggaris pada potongan kertas kecil tersebut, amati lalu catatkan. Ya, jadi yang pertama digunting dulu kertasnya. Setelah digunting, kalian
dekatkan penggaris ataupun apa sisir ya. Kemudian kalau terjadi bagaimana bisa kalian nanti tuliskan di pada halaman berikutnya, lihat di situ ada tabel ya. Kemudian langkah ketiga, gosoklah penggaris atau sisir plastik pada rambut yang kering secara searah selama 30 detik. ya. Jadi pertama ditempelkan tetapi belum digosokkan. Nah, kegiatan berikutnya digosokkan terlebih dahulu baik penggaris ataupun sisir ya. Bukan ulang balik, itu nanti dipakai stopwatch, kalian hitung selama 30 detik ya. Kemudian yang keempat apa? Penggaris pada potongan kertas kecil tersebut, amati dan catat apa yang terjadi. Ya, setelah tadi digosokkan langsung kalian dekatkan ya penggaris maupun sisir plastik tadi di potongan kertas. Kemudian yang kelima, Ulangi kembali kegiatan nomor 2 sampai nomor 4, namun dengan waktu selama 1 menit Ya. atau 60 detik. jadi yang membedakan waktu penggosokannya ya. Setelah itu baru kalian catat dan kemudian di bawahnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Oke, begitu silakan sekarang kalian lakukan percobaannya. Jawaban nomor 2, ada sebelum penggaris digosokkan ke rambut ketika didekatkan ke potongan kertas tidak terjadi apa-apa. Diam. Setelah penggaris digosokkan dan didekatkan potongan kertas tertarik ke penggaris. Semakin lama gosokan, semakin lama pula potongan kertasnya. Oke, kita lanjut ke potongan. Jawaban nomor 3, mengapa kata origami tersebut menempel pada penggaris plastik? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Jelaskan. Oke. Karena adanya muatan listrik benda, adanya dua muatan listrik saling tarik menarik atau penggaris. Bukan untuk kelompok 3. Kemudian dari nomor 4, sebutkan beberapa contoh gejala listrik statis yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya terjadinya petir, penggaris atau sisir, balon yang digosokkan pada rambut atau kalimor, pengecatan mobil, menyetrika baju nilon, dan mesin fotokopi.
terima kasih kelompok 2. Silakan salah satu perwakilan masing-masing kelompok mau diajak apa berurutan? Urutan. Oke, berurutan ya. Oke, dari kelompok pertama. Kelompok 1. Pada percobaan kita dapat mengetahui bahwa listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap statis atau bersifat seimbangan muatan listrik pada benda muatan listrik yaitu muatan dan juga memiliki muatan listrik. Oke, terima kasih. Itulah kelompok 1. Hasil kesimpulannya kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kemudian perwakilan kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Anggraini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan dari kelompok 2. Soalnya tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan. Pada percobaan potongan kertas terangkat dan sebagian menempel pada penggaris dikarenakan adanya listrik statis di mana terjadi gaya tarik menarik antara dua muatan listrik di mana penggaris plastik setelah digosokkan terjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron akan menarik muatan positif pada potongan kertas sehingga kertas menempel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk untuk kelompok 2. Yang terakhir dari kelompok 3. Ya, Nabila. Pada percobaan ternyata kita dapat mengetahui bahwa setiap benda memiliki muatan listrik statis. Terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik positif pada kertas dan muatan listrik negatif pada penggaris yang digosokkan ke rambut. Terima kasih buat perwakilan kelompok dari kelompok masing-masing. Dan sekarang kita akan bahas apakah jawaban baik itu kesimpulan dari kelompok yang sudah benar ya, tapi muatan listrik ya, dalam jumlah yang tetap statis atau tidak yang tidak bergerak dan perpindahannya terbatas ya. Makanya ketika kalian tadi percobaan ada sebagian yang terangkat namun ada juga sebagian yang tidak terangkat. Karena apa? Karena dia sifatnya tadi terbatas perpindahannya yaitu lemah ya. Nah, setiap benda itu memiliki yang namanya muatan listrik. Dalam muatan listrik itu terdapat muatan positif ya. Kalau elektron berupa negatif. Kalau neutron itu tidak bermuatan ya atau netral ya. Tadi ada kelompok yang menyimpulkan bahwa benda mana yang muatan listriknya bersifat positif tadi. Muatan listrik pada penggaris plastik ataupun sisir ya. Rambut kemudian awalnya itu netral ya. Artinya tidak terjadi muatan yang berlebihan di salah satu sisinya. Sehingga kertasnya ya, sehingga kertas pada penggaris itu akan menarik kertas, makanya disebutnya muatannya itu tidak sejenis ya. Jadi adanya tarik menarik. Jadi kalau tarik menarik itu antara positif dengan negatif itu tarik menarik. Nah, ini adalah daripada muatan listrik tersebut ya. Contoh ini muatan positif dengan negatif bertemu ya. Maka kalau ada muatan yang tidak sejenis negatif dengan positif maka akan saling tarik menarik. Nah, sejenis ada dua karena ada positif ada negatif. Ini contoh yang negatifnya. Nah, ini yang negatif dia akan tolak menolak. Sama juga dengan yang positif ya. Positif ketemu positif dia akan tolak menolak. Didasar dari muatan listrik ya. Mulai dari muatannya itu jenisnya ada dua ya. Dua itu positif dan negatif ya. Kemudian terakhir sampai nomor 4 itu mengenai muatan listrik itu adalah besaran fisika. Setiap besaran fisika itu bisa dihitung ya. Dihitungnya dengan apa? Menggunakan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, untuk perasaan pokoknya mau tanya dulu dari sekian materi ya, itu mana yang paling mudah menurut kalian untuk dipahami? Ada ini apa? Listrik statis. Yang mengenai listrik statis. Bagaimana perasaan kalian? Nah, gila dulu. Oke, terima kasih. Berarti secara rata-rata cukup senang ya untuk mempelajari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya. Sekarang mari kita berdoa dimulai. Selesai. Membawa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Mbak iya sing